Oke, selamat pagi semuanya. Saya harap semua sehat-sehat saja dan tetap happy di rumah. Hari ini di pelajaran IPA kita akan bahas tema kita tentang telur. Dari sisi fisika, kimia nanti akan dibahas juga oleh uh, miss-missnya setelah saya. Jadi saya akan bahas tentang strukturnya, kemudian hewan-hewan apa yang bertelur, kemudian ciri-ciri uh, telur atau adaptasi telur, karena setiap hewan punya kebutuhannya tersendiri atau hidup dalam lingkungan tertentu yang membutuhkan adaptasi khusus tentang telur mereka gitu. Jadi kita mulai aja ya. Nah, nanti juga akan ada soal yang kalian harus jawab, tapi tenang aja soalnya nggak banyak. Oke. Nanti ada eksperimen yang kalian harus juga lakukan tentang telur dan masa jenis, nanti akan dijelaskan sama Miss Poppy. Oke. Jadi tentang telur itu sendiri. Em, Tahu nggak kalian bahwa hampir semua hewan itu memproduksi telur ya, yang betina tentu saja. Oke, kalau kamu cowok ya kamu harusnya nggak bertelur. Dan telur itu sendiri adalah sel kelamin. Oke, jadi dalam reproduksi seksual tentu saja kita butuh dua macam sel kelamin, sel telur dan sel sperma. Dan sel telur dihasilkan oleh betina, oleh wanita. Dan seperti saya bilang tadi, hampir semua hewan bertelur. Kalau kita bahas tentang vertebrata saja, ingat di vertebrata ada 5 kelas yang mulai dari ikan, kemudian amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, kalau kita lihat ada di dua kelas yang paling bawah, ikan dan amfibi, mereka bertelur, tapi telur mereka tentu saja karakteristiknya beda dengan telur hewan yang hidup di darat, gitu ya. Mungkin kalau kita bayangkan tentang telur, yang kita bayangkan adalah struktur yang ya seperti yang kita tahu ya, bentuknya uh, seperti bola atau oval gitu ya. Ovoid sih sebenarnya, bukan oval, karena oval kan struktur dua dimensi. Dan punya cangkang mungkin. Tapi kalau kita perhatiin telur ikan nggak ada cangkangnya ya. Kalau kamu pernah makan telur ikan sebelumnya, kaviar mungkin, ya kan? Amfibi juga nggak ada cangkangnya. Baru di uh, reptilia, kemudian burung, ya mungkin yang kita paling familiar itu telur telur burung, ya nggak? Kan yang kita bikin telur mata sapi biasanya telur apa? Bukan telur sapi kan, telur ayam, telur bebek, telur ular jarang, ya kan? Jadi mungkin kita familiarnya sama telur burung gitu, yang bercangkang. Tapi nggak semua hewan telurnya bercangkang. Kalau ikan dan amfibi, telurnya bentuknya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Bentuknya kayak jelly gitu ya. Jadi nggak ada cangkangnya, eh, dan itu nggak masalah sebenarnya buat mereka karena telur mereka biasanya ditaruh di air. Jadi cangkang itu fungsinya untuk melindungi embrio yang ada dalam telur dari kekeringan atau dehidrasi. Jadi itu biasanya adalah persoalan yang dihadapi oleh hewan yang hidup di luar air, seperti kita misalnya, atau burung atau reptil, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi telur itu punya adaptasi sesuai dengan lingkungan hidup hewan tersebut, gitu. Kemudian kalau dari apa namanya strukturnya sendiri, struktur eksternalnya, seperti saya bilang, untuk reptil telurnya itu cangkangnya itu tidak keras. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat telur penyu atau penyu yang apa namanya lagi menetas gitu ya, kamu bisa lihat bahwa uh, cangkangnya itu uh, elastis gitu, seperti kulit. Kulit dalam hal ini leather ya, bukan bukan skin. Jadi kulitnya itu kalau dalam bahasa Inggris leathery. Kemudian kalau burung, cangkangnya seperti yang kita tahu, seperti itu ya, keras, terbuat dari kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, nanti akan ada pertanyaan tentang itu, eh, tentang asam dan basa ya, itu ada hubungannya. Tapi yang jelas terbuat dari kalsium karbonat, jadi ya itu aja yang kita
Yang boleh dicatat itu. Kemudian gimana dengan mamalia? Mamalia sebagian besar tidak bertelur, maksudnya telurnya tidak dikeluarkan atau tidak ditaruh di luar seperti burung gitu ya. Tapi telurnya akan menetas. Memang ada bahkan dalam embriologi manusia tuh ada fase yang disebut hatching, jadi menetas gitu ya di dalam. Tapi kalau pada manusia itu termasuk dalam tahap-tahap awal embriologi kita. Jadi setelah dia menetas, terus kemudian dia mengubur dirinya di dalam dinding sel, bukan dinding sel ya, tapi dinding rahim. Jadi pada manusia biasanya telurnya nggak pernah kelihatan gitu ya. Nah, jadi itu covernya, struktur eksternalnya. Kemudian gimana dengan ukuran dan macam-macamnya. Jadi ukuran sebenarnya relatif. Jadi telur yang terbesar itu adalah telur, ada yang bisa tebak telur apa? Bukan telur burung unta ya, tapi telur hiu paus atau whale shark. Biarpun itu terbesar, tapi itu bukan terbesar dilihat dari proporsi. Kalau dilihat dari proporsi, yang paling besar itu ternyata adalah burung kiwi. Jadi burung kiwi itu telurnya 20% dari berat induknya. Jadi kalau kamu bayangin kamu punya berat badan saya nggak tahu 40 kg gitu ya. Berarti kalau kamu burung kiwi, kamu akan telurnya seberat 8 kg. Sebagai catatan, manusia itu biasanya lahir ukurannya, maksudnya beratnya atau masanya itu sekitar 3 kg. Jadi ya bervariasi. Telur biasanya ya semakin besar hewannya, semakin besar telurnya sih, gitu ya. Oke, jadi sekarang tentang bentuk telur dan kemudian mungkin warna atau pola yang membantu telur itu untuk survive. Dalam hal ini mencegah dimangsa predator mungkin, atau mencegah kecelakaan lah. Karena kan banyak hal yang bisa terjadi di luar gitu. Jadi kita akan bicara sedikit tentang itu. Nanti kalian silakan misalnya butuh informasi lebih, bisa dilihat di internet untuk jawab pertanyaannya. Oke, jadi tentang bentuk ya. Jadi kalau kalian perhatiin telur ayam itu kan nggak perfectly spherical gitu ya, nggak bulat sempurna, tapi agak lonjong. Kenapa ya? Kenapa nggak bulat aja? Nah, by the way, banyak hewan yang telurnya perfectly bulat, kayak kura-kura misalnya. Tapi kalau kita perhatiin kan kura-kura telurnya diapain? Dipendem kan dalam pasir. Sementara burung kan nggak biasanya. Kenapa? Jadi itu pasti ada hubungannya dong. Kenapa telur bentuknya nggak bulat sempurna? Nah, ini saya punya video nih. Coba kita lihat ya. Nanti ada burung yang tingkat kelonjongannya itu berbeda-beda juga, tergantung di mana dia netesin telurnya gitu. Nah, coba kita lihat sebentar ya. I've got a couple of eggs here. I've got a hen egg and a guillemot egg. And you'll notice they're both pointy at one end and round at the other. But in the case of the hen egg, there's not much in it. The pointy end is only slightly pointier than the round end. But in the case of the guillemot egg, the pointy end is really pointy. And that's no mistake, because the shape of these eggs affects the way they roll. If you place a hen egg on a table and then tilt the table, the egg will roll off the table. But if you put a guillemot egg on a table and tilt the table, it survives. Try to push the guillemot egg away and it rolls in a tight circle. So an object that's pointy at one end and round at the other doesn't roll along a straight path. It rolls around a curve. So the hen egg rolls around a curve as well, but it's not as pronounced. The bigger the difference between the pointy end and the round end, the tighter the curve that you roll around. So why would guillemots evolve to lay eggs that roll in tight circles? The answer is that they build their nests on narrow ledges on the sides of cliffs.
So if a guillemot laid an egg that rolled in a straight line and it was accidentally pushed out of the nest, then there's a good chance that it will roll off the ledge and into the sea. Hens don't have to worry about that sort of thing, but guillemots do. Oke, ini bagian terakhir dari video saya tentang istilah-istilah yang digunakan dalam reproduksi hewan. Kita kenal dengan istilah ovipar, vivipar, ovovivipar. Saya cuma mau ingetin aja ya, mungkin kalian masih ingat. Jadi hewan yang bertelur atau telurnya dikeluarkan dan embrio itu berkembang di luar tubuh dari induknya, itu disebut hewan ovipar. Jadi contoh dari hewan ovipar adalah kalau pada vertebrata, ikan, amfibi, reptilia, dan burung. Jadi mereka semua ovipar. Tapi dalam kelompok mereka pun ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Jadi ovovivipar ini dia bertelur, tapi telurnya biasanya tidak kemudian dikeluarkan. Telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya dan dia akan berkembang di situ, nanti dia menetas di situ. Beberapa hewan yang banyak melakukan atau banyak berkembang biak dengan metode ovovivipar itu adalah kalau pada ikan, ikan pari atau ray, ikan hiu, kemudian banyak spesies ular yang juga berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kalau pada mamalia sendiri, ada mamalia yang bertelur, ovipar. Tapi di dunia ini contohnya cuma ada 2 saya rasa, yaitu platypus dan echidna. Kedua-duanya bisa ditemukan di Australia. Jadi emang di Australia itu unik karena nggak banyak plasental mamal di sana. Jadi mamalia yang punya plasenta itu nggak banyak di sana. Jadi mamalia yang mendominasi adalah marsupial. Jadi kalau kamu masih ingat, marsupial itu adalah hewan berkantong. Jadi di Australia tuh banyak hewan berkantong. Yang paling populer ya kanguru, koala. Tapi tau nggak, di sana juga tikus tuh berkantong, dan ada spesies seperti anjing gitu ya, yang sekarang udah punah. Jadi ini anjing berkantong. Ya, jadi lebih umum itu ada di Australia. Saya rasa itu aja untuk saat ini. Jadi habis ini silahkan kalian silahkan kerjakan dengan baik. Jadi untuk tugas hari ini yang dikumpulkan cukup 1 saja, itu ya. Oke, gitu aja dari saya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya. Kalian pasti udah kangen sama teman-teman kalian dan sama sekolah, ya nggak? Oke, saya cabut dulu. Selamat pagi.